Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup E akan mempresentasikan materi mengenai analisis risiko dalam penganggaran modal. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada Halimatus Sa'diyah, NPM akhir 105, dengan saya Alfila Mawaddah, NPM akhir 118. Lalu ada rekan saya lagi, Azizaki Swardana, NPM akhir 200. Jadi yang pertama ada risiko proyek, di mana variabilitas arus kas proyek investasi dari arus kas yang diharapkan dari proyek tersebut. Pendekatan untuk mengukur besar atau kecilnya risiko ini dapat diukur dengan beberapa cara. Yaitu yang pertama range, di mana menunjukkan perbedaan antara arus kas tertinggi dan terendah dari masing-masing usulan proyek investasi. Rumusnya seperti gambar di sampingnya. Lalu ada cara untuk standard deviation, biasa disingkat SD, sesuai rumus. Lalu ada coefficient of variation atau CVIT seperti gambar di sampingnya juga. Nah, lalu ada analisis sensitivitas, di mana pendekatan untuk mengukur seberapa sensitif perhitungan NPV terhadap perubahan asumsi yang digunakan dalam menghitung NPV tersebut. NPV positif ini sama dengan proyek investasi layak dilaksanakan. Lalu ada manajemen keuangan perusahaan. Sebelum proyek didanai, perlu dikaji mengenai asumsi yang mendasari analisis proyek tersebut, terutama terkait dengan yang pertama penjualan, di mana bagian pemasaran perusahaan mengasumsikan jumlah unit yang terjual pada kondisi ekonomi normal atau penjualan selama 1 tahun. Yang kedua ada biaya, di mana analisis keuangan membagi biaya menjadi 2 kelompok, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah sesuai dengan perubahan output atau produk yang dihasilkan atau volume penjualan, seperti biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, lalu ada beberapa analisis, yaitu yang pertama analisis skenario, di mana pengembangan dari analisis sensitivitas. Analisis skenario mengkaji jumlah skenario yang berbeda, yang mana masing-masing skenario melibatkan berbagai faktor. Dan perubahan faktor-faktor tersebut kemudian dianalisis dampaknya terhadap perubahan NPV. Lalu yang selanjutnya ada analisis break even, di mana menentukan penjualan yang diperlukan untuk mencapai titik break even atau BEP. Pendekatan ini berguna untuk melengkapi pendekatan analisis sensitivitas karena dapat menjelaskan tentang penyimpangan peramalan. Ada 2 metode dalam analisis break even, yaitu yang pertama accounting profit break even point, di mana besarnya penjualan yang menghasilkan laba bersih sama dengan 0. Rumusnya ini fixed cost dibagi sales price kurangi variable cost. Lalu ada cash break even point, di mana penjualan yang menghasilkan arus kas operasi sama dengan 0. Rumusnya itu fixed cost depreciation dikurangi sales price kurangi variable cost. Financial break-even point. Financial break-even point atau juga disebut present value break-even point menunjukkan besarnya penjualan yang menghasilkan NPV sama dengan 0. Dalam analisis accounting profit break-even point, besarnya break-even dihitung untuk 1 tahun. Sedangkan present value break-even point dihitung selama umur investasi atau berorientasi jangka panjang. Present value break-even point dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. PV/BEP sama dengan EAC ditambah fixed cost dikali 1 dikurangi T, dikurangi depreciation dikali T, dibagi sales price dikurangi variable cost dikali 1 kurangi T. Keterangannya, EAC sama dengan equivalent annual cost, T sama dengan tarif pajak pendapatan perusahaan, EAC sama dengan initial investment dibagi PVIFA. PVIFA adalah present value interest factor annuity. Gambar ini menunjukkan bahwa NPV BEP tercapai pada volume penjualan 2.315. Jika dibandingkan dengan accounting profit BEP terdapat perbedaan, yaitu NPV BEP lebih besar dibandingkan dengan accounting profit BEP. Apabila laba akuntansi dipakai sebagai dasar perhitungan BEP, laba akuntansi tersebut telah dikurangi dengan penyusutan.
Dengan volume penjualan sebesar 2.091 per tahun, perusahaan memperoleh revenue yang cukup untuk menutup biaya penyusutan sebesar 300.000 ditambah biaya lainnya. Akan tetapi, dengan volume penjualan tersebut, perusahaan belum mampu untuk menutup opportunity cost dari biaya investasi sebesar 1.500.000. Jika diasumsikan tingkat keuntungan investasi sebesar 15%, atau biaya investasi sesungguhnya per tahun sebesar 447.500. Dengan demikian, perusahaan yang break even berdasarkan laba akuntansi sesungguhnya masih mengalami kerugian sebesar opportunity cost dari investasi awal. Real option. Pembahasan analisis NPV yang telah dilakukan mengabaikan penyesuaian yang dapat dilakukan manajemen perusahaan setelah proyek diterima atau dilaksanakan. Dalam praktek yang sesungguhnya, sering terjadi perbedaan antara asumsi yang digunakan pada saat penyusunan rencana proyek investasi dengan kenyataan yang terjadi ketika proyek dilaksanakan. Oleh karena itu, pihak manajemen perlu melakukan penyesuaian dengan perubahan yang terjadi. Penyesuaian yang dapat dilakukan tersebut dikenal dengan real option. Adanya peluang untuk melakukan penyesuaian tersebut dapat meningkatkan nilai dari proyek investasi. Nilai proyek investasi merupakan nilai NPV yang dihitung dengan cara tradisional ditambah dengan nilai opsi dilakukan. Nilai proyek sama dengan NPV ditambah nilai opsi. Bentuk alternatif penyesuaian atau option yang dapat dilakukan adalah option to expand dan option to abandon. Yang pertama ada the option to expand. Sebagai contoh, keputusan perusahaan dalam pembangunan hotel, pertama dilakukan pembangunan hotel tahap pertama. Jika sukses akan dilakukan perluasan dan jika tidak sukses tidak dilakukan perluasan. Dalam kondisi yang pasti, misalkan untuk membangun satu hotel dibutuhkan investasi 12 juta dan setiap tahun diperkirakan akan menghasilkan arus kas sebesar 2 juta. Tingkat diskonto yang sesuai untuk proyek tersebut sebesar 20%. Besarnya NPV untuk proyek tersebut adalah NPV sama dengan negatif 12 juta ditambah 2 juta dibagi 0,2 sama dengan negatif 2 juta. The option to abandon. Bentuk opsi lain yang dapat dilakukan oleh manajemen perusahaan adalah melepaskan proyek yang telah dilaksanakan. Hal ini dapat dilakukan dengan menjual aktiva proyek tersebut atau mengalihkannya ke daerah yang lain. Dalam kasus tertentu, abandonment value dapat diestimasi. Proyek tertentu kadang-kadang aktivanya tidak mempunyai nilai pasar bagi pihak lain atau tidak dapat digunakan untuk alternatif lain. Oleh karena itu, abandonment value-nya dianggap nol. Abandonment value adalah nilai suatu proyek jika aktiva proyek tersebut dijual kepada pihak lain atau nilai opportunity jika aktiva proyek tersebut digunakan di tempat lain dalam perusahaan. Secara umum, suatu proyek investasi sebaiknya dilepaskan atau abandoned jika yang pertama, abandonment value-nya lebih besar daripada present value arus kas yang berikutnya dari proyek yang diperoleh di masa yang akan datang. Dan yang kedua, jika lebih baik melepaskan proyek pada saat itu daripada pada waktu yang akan datang. Jika ada peluang untuk melakukan pelepasan proyek, maka nilai proyek investasi dapat ditingkatkan. Nilai proyek sama dengan NPV tanpa opsi abandonment ditambah nilai opsi abandonment. Pendekatan decision tree atau pohon keputusan. Pohon keputusan merupakan bagan yang mengorganisasikan kemungkinan arus kas yang dihasilkan suatu proyek investasi. Kemungkinan arus kas yang dihasilkan suatu proyek dalam periode waktu yang akan datang berhubungan dengan arus kas pada periode waktu sebelumnya. Sebagai contoh, jika suatu proyek menghasilkan arus kas yang tinggi pada satu periode,
kemungkinan besar akan menghasilkan arus kas yang tinggi pula pada periode berikutnya. Dalam mengevaluasi proyek investasi yang arus kasnya saling berhubungan antar periode, maka hubungan arus kas tersebut harus dipertimbangkan dalam melakukan evaluasi proyek yang bersangkutan. Dengan pohon keputusan dicoba untuk dipaparkan kejadian-kejadian yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang, seperti gambar yang ada di bawah ini. Gambar ini menunjukkan contoh perusahaan yang mempertimbangkan untuk melaksanakan suatu proyek pembangunan hotel yang membutuhkan investasi sebesar 240 juta dan arus kas pada tahun kedua berhubungan dengan arus kas pada tahun pertama. Pada tahun pertama ada 3 kemungkinan kondisi ekonomi yang terjadi dengan arus kas yang berbeda, yaitu jika kondisi ekonomi baik diproyeksikan arus kas yang dihasilkan 500 juta dengan kemungkinan terjadi 25%. Jika kondisi ekonomi sedang diproyeksikan arus kas yang dihasilkan 200 juta dengan kemungkinan terjadi 50%. Jika kondisi ekonomi buruk diproyeksikan arus kas yang dihasilkan negatif 100 juta dengan kemungkinan terjadi 25%. Arus kas pada tahun pertama tidak tergantung pada kondisi ekonomi yang terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, kemungkinan terjadinya arus kas pada tahun pertama disebut dengan initial probability. Pada tahun kedua, besarnya arus kas yang dihasilkan tergantung pada kondisi ekonomi pada tahun pertama. Sehubungan dengan itu, kemungkinan arus kas yang dihasilkan pada tahun kedua disebut dengan conditional probability. Dengan cara yang sama dapat dihitung joint probability masing-masing cabang seperti tabel berikut. Selanjutnya yaitu NPV pada tingkat diskonto bebas risiko. Perhitungan NPV didasarkan pada tingkat keuntungan yang disyaratkan atau required rate of return. Hal ini sebagai bentuk penyesuaian atas nilai waktu, uang, dan risiko proyek. Pada pendekatan pohon keputusan, coba untuk mengakomodasi informasi tersebut probabilitas NPV. Pada saat perhitungan NPV tidak dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian risiko. Oleh karena itu, arus kas diskonto dengan tingkat keuntungan bebas risiko atau risk free rate. Hal ini dimaksud untuk memisahkan pengaruh nilai waktu, uang, dan kemudian baru dilakukan analisis risiko secara berpisah. Pemasukan premi dalam tingkat diskonto pada metode ini akan berdampak pada perhitungan risiko 2 kali, yaitu pada proses diskonto dan pada analisis distribusi probabilitas NPV atau expected NPV yang dihitung dengan rumus berikut. Kalian lihat sendiri di layar. Selanjutnya yaitu standar deviasi NPV. Standar deviasi dan distribusi probabilitas NPV atau dalam kurung P dapat dihitung dengan rumus berikut. Nah, distribusi probabilitas NPV memberikan sejumlah informasi penting yang dapat digunakan untuk mengevaluasi risiko usulan proyek investasi. Nah, jika diasumsikan distribusi probabilitas NPV mendekati normal, maka dapat ditentukan besarnya kemungkinan usulan satu proyek menghasilkan NPV kurang atau lebih besar dari 0. Nah, yang terakhir yaitu decision trees dan pengambilan keputusan bertahap. Dalam beberapa kasus, pengambilan keputusan investasi sering dilakukan secara bertahap, tergantung pada perkembangan informasi yang terjadi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kerugian yang besar jika keputusan diambil secara sekaligus tanpa mempertimbangkan perubahan situasi dan kondisi yang dihadapi perusahaan. Nah, pendekatan pohon keputusan dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan investasi yang dilakukan secara bertahap. Sekian materi presentasi yang dapat kelompok E sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.